Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Ashari dengan NIM 21601-007 dari kelas A jurusan Manajemen Angkatan 2021, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang aspek terkait keseimbangan ekonomi. Untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi makro. Jadi, keseimbangan ekonomi itu ada yang terbagi menjadi 2 sektor, 3 sektor, dan juga 4 sektor. Pertama-tama, saya akan memulai dengan menjelaskan tentang keseimbangan ekonomi 2 sektor. Keseimbangan dalam perekonomian 2 sektor merupakan keseimbangan dari sisi pendapatan dan sisi pengeluaran yang dikeluarkan oleh sektor rumah tangga dan sektor swasta, dengan mengabaikan sektor pemerintah dan sektor luar negeri. Dalam perekonomian 2 sektor, sumber pendapatan diperoleh dari rumah tangga adalah dari perusahaan. Pendapatan ini meliputi gaji, upah, sewa, bunga, dan keuntungan adalah sama nilainya dengan pendapatan nasional. Terdapat beberapa ciri yang menandakan aliran pendapatan dalam perekonomian 2 sektor, yakni yang pertama, sebagai balas jasa kepada penggunaan faktor-faktor produksi yang dimiliki sektor rumah tangga oleh sektor perusahaan. Sektor rumah tangga akan memperoleh aliran pendapatan berupa gaji, upah, sewa, bunga, dan untung. Yang kedua, sebagian besar dari berbagai jenis pendapatan yang diterima oleh sektor rumah tangga akan digunakan sebagai konsumsi, yaitu membeli barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Yang ketiga, sisa dari berbagai jenis pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk mengeluarkan konsumsi akan ditabung dalam institusi-institusi keuangan. Dan ciri yang keempat yaitu pengusaha-pengusaha yang memerlukan modal untuk melakukan investasi akan meminjam tabungan yang dikumpulkan oleh institusi-institusi keuangan dari sektor rumah tangga. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tentang keseimbangan ekonomi 3 sektor. Keseimbangan ekonomi 3 sektor adalah keadaan di mana pengeluaran agregat yang berlaku dalam ekonomi 3 sektor adalah sama penawaran agregat atau pendapatan nasional. Perekonomian 3 sektor pada hakikatnya juga mencoba melihat bagaimana peran pemerintah dalam perekonomian. Apa yang tadinya dipelajari pada perekonomian 2 sektor menjadi berubah tatkala ada campur tangan pemerintah, termasuk pada sektor rumah tangga dan perusahaan. Akan berpengaruh juga akibat keberadaan sektor rumah tangga. Keseimbangan dalam perekonomian 3 sektor dirumuskan menjadi
Y sama dengan AE atau Y sama dengan C ditambah I ditambah G, di mana Y yaitu penawar agregat, AE yaitu pengeluaran agregat, C yaitu konsumsi rumah tangga, I yaitu investasi perusahaan, dan G yaitu pengeluaran pemerintah. Dan yang terakhir yaitu pembahasan tentang keseimbangan ekonomi 4 sektor. Perekonomian 4 sektor merupakan kegiatan ekonomi yang dibedakan berdasarkan 4 sektor di dalamnya, yakni rumah tangga, perusahaan, pemerintah, serta luar negeri. Dalam istilah lain, perekonomian 4 sektor disebut perekonomian terbuka. Hal ini karena dalam kegiatannya melibatkan transaksi luar negeri. Dalam praktiknya, keempat sektor tersebut membentuk bagan lingkaran yang saling menyambung. Keseimbangan dalam perekonomian 4 sektor dirumuskan menjadi Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah S dikurang M, dan I ditambah G ditambah X sama dengan S ditambah T ditambah M, di mana Y yaitu tingkat pendapatan, S yaitu ekspor, dan M yaitu impor. Nah, apakah keseimbangan ekonomi itu penting? Jadi, keseimbangan ekonomi sangat penting karena keseimbangan merupakan konsep dasar dalam teori ekonomi. Tanpa keseimbangan, konsep ekonomi menjadi berantakan. Dalam dinamikanya, perekonomian berkembang dari suatu keseimbangan yang rendah kepada keseimbangan yang tinggi. Dalam praktiknya, keseimbangan menjadi penentu perkembangan kegiatan ekonomi. Tanpa keseimbangan praktis, tidak ada transaksi ekonomi, karena keadaan menjadi tidak pasti, terutama berkaitan dengan harga sebagai penentu keseimbangan. Itu tadi beberapa penjelasan dari saya mengenai konsep terkait keseimbangan ekonomi. Dapat diambil kesimpulan bahwa dalam keseimbangan ekonomi 2 sektor hanya melihat dari pengeluaran dan pendapatan dari sektor rumah tangga dan sektor swasta. Sedangkan keseimbangan ekonomi 3 sektor sudah ada campur tangan dari pemerintah, dan keseimbangan ekonomi 4 sektor ditambah lagi dengan luar negeri. Keseimbangan ekonomi ini penting untuk dijaga agar perekonomian di dalam suatu negara dapat berjalan dengan baik dan tidak berantakan. Di sini saya mengambil studi kasus dengan pertanyaan yaitu dari ketiga sektor 2, 3, dan 4, sektor mana yang sangat diperlukan dalam suatu negara untuk mencapai keseimbangan. Jadi, keseimbangan 4 sektor merupakan sektor yang sangat diperlukan dalam suatu negara. Karena untuk mencapai keseimbangan, karena di dalam keseimbangan 4 sektor sudah mencakup rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan luar negeri. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai materi yang disertai dengan studi kasus tentang konsep keseimbangan ekonomi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.